Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di berada. Pagi ini saya akan berziarah ke makam Kanjeng Sunan Derajat yang ada di Desa Derajat ya. Kecamatan apa ini ya, Paciran Lamongan. Ini ikut Keranji atau Paciran ya, saya kurang tahu ini. Nah ini apa ini, kanan kirinya ya, ini pagar-pagarnya sudah baru pemirsa. Beda dengan 3 tahun waktu saya vlog pertama. Dulu pernah saya vlog tapi pagarnya ini masih biasa, masih agak pendek dan sangat-sangat tua, mungkin usianya sudah puluhan tahun. Nah ini sekarang sudah terlihat kokoh pagar-pagarnya yang memanjang pemirsa. Mungkin nanti akan saya sertakan deskripsi ketika 3 tahun yang lalu saya pernah ke sini. Jauh berbeda, sudah berubah 180 derajat makam Kanjeng Sunan Derajat ya. Jadi makam Sunan Derajat sudah berubah 180 derajat. Ya unik sekali. Nah seperti ini kokoh sekali. Dulu agak pendek dan agak rapuh pemirsa. Warna-warnanya itu sudah mulai tua ya. Kalau ini tetap, ini beringin sebelah kiri ini tetap sejak dulu. Cuma sekarang agak besar sedikit pemirsa beringinnya. Nah ini kita sudah mulai mendekat As-Somad ya, tulisan Asmaul Husna. Nah ini pemirsa, di sebelah kanan saya ada BPJB, dulu tetap ada. Nah ini adalah plakatnya ya, makam Raden Qasim atau Sunan Derajat ya, ternyata Kecamatan Paciran pemirsa. Ini masih tetap pintu gerbangnya, yaitu tempat-tempat untuk wudhu sebelum memasuki komplek makam ya. Beberapa tempat ini disediakan, tempat-tempat untuk MCK banyak sekali. Oke pemirsa, kita akan segera masuk ke gapuranya ya. Ini pintu gapuranya masih tetap. Jadi kalau kita perhatikan kayunya masih seperti yang dulu ya. Nah terlihat sekali kan loh, bentuk-bentuk klasiknya, bentuk-bentuk usia tuanya kayunya masih loh, ukir-ukirannya ini masih yang lama. Sangat kuat sekali kayu yang ini, mungkin kayu jati yang ini ya. Karena mungkin tidak terkena hujan, tidak terkena panas secara langsung sehingga bisa awet pemirsa. Meskipun sudah mulai terlihat tua dan keausannya pemirsa. Beda dengan yang ini. Wah ini sekarang sudah seperti makam-makam Wali Songo yang lain ya. Sudah bagus. Ini lampu antik. Assalamualaikum ya. Ada tulisannya. Kalau dulu sebelum begini panjang ya. Jadi agak tinggi. Kalau ini kan agak mepet dengan kita pemirsa tempatnya, tapi dari segi kekuatan jauh beda banget. Ini gerbang kedua pemirsa ya. Di gerbang kedua kita menemukan lagi ukir-ukiran yang asli yang sudah usianya mungkin sudah 100 tahun ini, kalau saya menurut saya ini lebih. Waktu saya dulu masih ingat, saya diajak ibu saya waktu saya MI SD ke sini sudah ada seperti ini pemirsa. Nah, sekarang saya usianya sudah hampir 50 tahun saya ini. Nah depan itu pendopo yang sudah direnovasi dan bagus. Ini ada tulisan apa ini, jeroning soko apa itu, eling lan waspada, tak kalah senang harus tetap ingat, dan apa itu tadi tulisannya. Nah ini pemirsa, di kanan kiri pendopo banyak sekali full dengan pemakaman ya. Pemakaman umum mungkin ini dulunya banyak sekali jenis makam-makam. Ada beberapa makam yang unik dan usianya sudah ratusan tahun. Nah seperti yang kita lihat di sebelah kiri saya, ini ada 2 makam bertuliskan huruf Arab dengan model-model nisan yang masih selukup, yang masih apa ini, kayak mengunci ya, diselup ya, makan selup. Kalau ini beda, ini baru yang ini. Nah ini loh yang model-model lama. Nah itu kayak yang banyak ukir-ukirannya, batu nisannya pemirsa. Kita teruskan perjalanan. Nah ini kita sudah mulai memasuki tingkat yang ketiga ya. Tadi ada tingkat-tingkatan, ada undak-undakannya. Ini sudah menuju ke undak-undak yang ketiga pemirsa. Karena kiri masih banyak sekali makam-makam kuno pemirsa ya. Di sepanjang jalan memang ada beberapa lampu-lampu antik ya. Nah dan juga beberapa tulisan-tulisan dari pesan-pesan beliau pemirsa. Nah seperti ini ada lagi tulisan, untuk mencapai cita-cita luhur kita, jelas tulisannya ya. Semoga kesinilah, sini banyak pesan-pesan yang bagus lah ini. Wah luar biasa ya batu nisan zaman dulu.
kuat-kuat dan ukirannya itu bagus-bagus. Ini sayang itu selupnya ada yang hilang itu. Selupnya yang satunya lagi. Ada yang polos, ada yang bernama itu lagi makam-makam kuno. Nah ini sebelah kanan ini ada sesuatu yang sangat luar biasa pemirsa. Ada sebuah bangunan yang itu menyerupai candi. Ya ini kalau kita perhatikan dengan detail ini seperti tembok candi. Yang di atasnya ada sesuatu tempat yang nanti akan kita lihat. Nah coba lihat pemirsa. Loh ya kan memanjang seperti candi pemirsa. Dengan motif-motif dan telekuk-telekuk ya yang sangat detail sekali. Lumayan panjang ini bisa sampai tembus ke jalan tengah. Nah kalau jalan depan itu nanti kita menuju ke museumnya Sunan Derajat. Ini kalau kita lihat dari sebelah kiri pemirsa. Nah di atas itu ada sebuah tempat yang sangat dikeramatkan. Tempat apa nanti akan saya jelaskan di atas pemirsa. Kita fokus dulu ke bangunan-bangunan tembok yang sangat unik dan artistik sekali pemirsa. Ya, sayang ini sudah mulai agak condong ya, mungkin karena waktu ya sudah hampir mulai mau roboh, ini bahaya, ini harus secepatnya diambil tindakan pemirsa. Ini yang sebelah kiri, bangunan sebelah kiri pemirsa. Nah kita mundur sedikit ya, kita ambil angle yang sebelah kiri dulu pemirsa. Ini kita tarik sedikit lagi tentang pengambilan gambar kita. Tadi ada kelupaan ini yang saya kelupaan ya, ada sebuah makam yang bertuliskan bahasa Jawa. Perhatikan tuh ada aksara Jawa pemirsa. Entah tapi saya nggak bisa baca itu. Oke kita sekarang sudah naik ke lantai 4 pemirsa. Kita melewati beberapa tangga yang insya Allah ini jumlahnya 9 pemirsa. Nah kita sudah sampai di lantai 4. Nanti ada sampai 6 tingkatan yang melambangkan rukun iman. Di 6 tingkat itulah makam Kanjeng Sunan Derajat dimakamkan. Ini kalau keempat ini mungkin masih murid-muridnya ya, atau saudara-saudara atau keturunan-keturunan dekatnya. Di sini juga bagus-bagus makamnya pemirsa. Nah inilah yang tadi saya jelaskan. Di lantai 4 ini ada sebuah tempat yang sampai sekarang disakralkan ya. Ini bagus juga ini batu nisannya. Nah inilah tempatnya, sebuah balai ya, atau sebuah tempat yang agak manjang. Balai namanya pemirsa ini konon dulu adalah tempat beliau mengaji. Jadi mungkin beberapa anak naik situ untuk mengaji di sini, yang lainnya ngantri di bawah atau di belakang-belakangnya seperti itu. Ini juga nisan-nisan yang sangat luar biasa, yang usianya mungkin sudah ratusan tahun, terbukti loh, lagi-lagi tulisan Jawa, lagi-lagi nisannya bertuliskan Jawa pemirsa. Slope lagian, makam-makam penuh dengan slope yang sini. Jadi menandakan makam-makam tua. Nah itu yang lantai ke-5 pemirsa, yang ada putih-putih nisan itu lantai ke-5. Ini masih di lantai ke-4. Ini ada juga nisan yang sangat oke, punya bagus jumbo dengan hiasan yang detail seperti pilin, seperti tanda tanya ya. Bagus-bagus tempatnya pemirsa. Nisannya maksud saya itu bagus-bagus. Mahatnya itu oke ya. Nah ini digembok kita nggak bisa masuk pemirsa. Lebih baik digembok daripada nanti banyak yang masuk malah nanti rusak ini pendoponya ini pemirsa. Tempat untuk mengaji ya, untuk mengajar anak-anak mengaji. Oke pemirsa, sekarang kita melangkah ke lantai ke-5. Mampu menahan gejolak hawa nafsu, bagus ini. Nah ini kita langsung naik lantai yang ke-5, penuh dengan bentuk-bentuk batu-batu yang disusun seperti candi pemirsa. Nah, kita naik lagi, tapi ini saya nggak menghitung lah. Ini sudah lantai ke-5. Nah di sini batu nisannya sudah dicat warna putih semua. Lah nggak tahu ya, mohon maaf, silakan lewat pintu kanan. Dulu lewat sini pemirsa, dulu langsung masuk, sekarang diarahkan muter kita ke makamnya. Nah ini ada makam-makamnya berwarna putih. Nggak tahu ya mengapa di warna putih, apakah menandakan orang-orang suci atau bagaimana. Tapi sayangnya kalau warna putih itu ukurannya nggak jelas. Nah itu lantai ke-6 terakhir, nanti di atas itu lantai ke-6 makam beliaunya. Sekarang kita harus muter pemirsa. Sudah ada jalan khusus. Lulu lagi-lagi
banyak menemukan makam-makam jumbo pemirsa, makam-makam yang gede-gede itu loh, besar-besar makam-makam bentuk raksasa ukiranya. Oke, kita teruskan. Nah, itu tempatnya. Di sini juga banyak. Nah, sebelah kanan itu adalah langgar ya, musola beliau yang terbuat dari bambu. Musola peninggalan beliau yang bambu. Ini makam-makam kuno pemirsa. Bentuknya aneh-aneh. Loh, ini yang bagus ini ya. Bentuknya bentuk-bentuk kayak pegiren ya. Kayak bentuk-bentuk kan dinggiri kedaton. Ya, memang ada hubungannya sih, ya kan. Ini Sunan Derajat kan putra Sunan Ampel, sedangkan Sunan Giri itu adalah muridnya Sunan Ampel. Pasti mereka selalu berinteraksi. Nah, inilah makam Sunan Derajat mirsa. Ini suasana di dalam, suasana orang berzikir ya. Di sini semua rame. Sebetulnya kita nggak boleh ambil film di sini mirsa, tapi saya ngambil sedikit aja ya supaya pemirsa nggak penasaran. Saya sepil sedikit aja. Sebetulnya dilarang ya kita ngambil foto di lantai 6 ini, di area pemakaman yang khusus ini nggak boleh pemirsa. Apalagi yang sebelah sini ya, apa itu tulisannya tidak boleh menggunakan pengeras suara, tidak boleh memegang ukiran. Lah itu ada tulisan Jawa, itu pesan-pesan beliau. Ada 7 pesan dari Sunan Derajat. Nanti monggo di Google aja dilihat, itu ada pesannya itu. Nah, itu ada tulisannya pemirsa, dilarang ambil gambar, merekam, motret. Lah ini saya minta maaf, saya ngambilannya sedikit saja dan sebentar. Mungkin sampai sini perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa.